Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada ibadah minggu dengan rasa syukur bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru bagi kita. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan ibadah kita dalam pimpinannya. Bapa, kami datang dengan bersyukur. Hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh melewatinya. Kami hidup di dalamnya bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Karena itu ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya.
Shalom. Hari demi hari kita lalui, selalu mengucap syukur dalam setiap situasi. Karena bukti pemeliharaan Tuhan, perlindungannya sungguh ajaib. Hingga kita sampai hari ini boleh punya kesempatan indah datang untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus adalah betul hidup dalam jaminan penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu ajaib. Ada mujizat-mujizat juga kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga melewati proses demi proses. Dari awal sampai pada akhir kehidupan ini. Tidak selamanya disertai dengan perjalanan yang mulus. Tetapi ada krisis-krisis yang menghadang dalam kehidupan kita. Dan tokoh yang akan muncul pada pagi ini yaitu Rasul Paulus. Paulus kita sudah kenal, kan? Dia adalah satu sosok yang awalnya sangat menolak kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya. Bahkan dia berupaya untuk menolak, membinasakan mereka-mereka yang mengakui nama itu. Dan dia pada akhirnya memiliki pengalaman yang indah. Dia berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan di dalam kehidupannya, dan dia melayani Tuhan dengan setia sampai akhir kehidupannya. Dan mari kita mau belajar daripada Paulus. Paulus suatu sosok yang dinamis, yang luar biasa, menghadapi berbagai krisis dalam kehidupannya. Dan ada 3 tahap krisis yang dilewati oleh Paulus. Krisis awal dihadapi, yaitu krisis pada awal panggilannya. Dan saya akan mengajak kita untuk membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kita membaca di sini bahwa krisis awal dalam kehidupan Paulus, yaitu ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan Damsyik, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dia menjadi buta. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Dan dia tidak berdaya. Ini adalah krisis awal dalam panggilan Paulus, yaitu dia sampai pada titik nol. Seorang yang gagah perkasa, seorang yang punya kekuatan yang bernyala-nyala untuk ingin membinasakan orang percaya. Tetapi sekarang dibuat Tuhan menjadi tidak berdaya. Jadi ada satu krisis di dalam diri dia. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita baca tadi bahwa Tuhan mengutus seseorang datang untuk menolong Paulus dalam krisis, yaitu Ananias. Ananias datang untuk mendoakan Paulus supaya dia dapat melihat lagi, dan akhirnya dia pulih kembali. Itu berarti Saulus untuk melewati krisis ini, dia harus rela untuk dilayani oleh Ananias. Keterbukaan hati untuk mau dilayani. Ini penting, saudara-saudara. Orang yang berada pada krisis, dia harus terbuka untuk menerima pertolongan orang lain. Paulus dalam krisis dia menerima kehadiran Ananias untuk ditolong oleh Ananias. Ananias sebagai hamba Tuhan yang datang menumpangkan tangannya atas Saulus supaya dia dapat melihat
menjadi pulih lagi keadaannya. Nah, itu cara Tuhan untuk memulihkan kembali Paulus. Mungkin kita sudah berada pada titik-titik nol, tidak berdaya. Ada hal-hal yang membutakan mata rohani kita ini. Kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, memang Tuhan sengaja mengizinkan kita berada pada titik nol seperti Saulus yang tidak bisa melihat, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Pada kondisi krisis semacam inilah Tuhan mengutus hamba-Nya datang untuk melayani Saulus. Bagaimana respon Paulus? Dia tidak menolak, bukan? Tapi dia mau. Dia siap untuk dilayani oleh Ananias. Dia siap untuk didoakan oleh Ananias. Andai kata dia menolak kehadiran Ananias, mungkin dia masih tetap buta, saudara-saudara. Dia masih tetap tidak berdaya di tempat. Dan bisa tragis dalam kehidupannya. Menjadi buta itu sebuah ancaman kehidupan. Tetapi tidak, dia berserah. Ananias mengatakan, "Oh saudaraku, engkau yang telah berjumpa dengan Yesus itu, aku diutus untuk melayani engkau. Jadi relakanlah dirimu supaya didoakan." Keterbukaan Saulus pada akhirnya dikatakan di sini. Dan setelah itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dapat melihat lagi dan ia bangun. Sebelumnya dia tidak dapat melihat. Sebelumnya dia tidak dapat bangun, saudara-saudara. Ini krisis, bukan? Izinkanlah diri kita untuk dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, dilayani oleh orang lain yang dipakai Tuhan, agar kita keluar dari krisis yang sedang kita hadapi. Itulah Paulus. Krisis kedua yang dihadapi oleh Paulus setelah dia sudah pulih dan dipakai Tuhan untuk berada dalam pelayanan di mana-mana. Ada banyak mujizat yang terjadi, ada banyak jiwa yang dimenangkan, ditolong, dihiburkan melalui pelayanannya. Tetapi di tengah-tengah pelayanan, dia juga masih diancam dengan krisis. Krisis kedua dalam kehidupan diungkapkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian kita akan bacakan, saudara-saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus menginventarisir begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Krisis demi krisis diperhadapkan dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap bertahan. Itulah Paulus, orang yang menang terhadap krisis. Dan luar biasa. Mungkin saya secara pribadi mengakui saya belum seberat Paulus.
Bahkan di situ dikatakan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Luar biasa. Dalam pengalaman hidup Paulus melayani Tuhan, begitu banyak kesulitan yang diperhadapkan kepada dia. Krisis demi krisis, bahaya, ancaman, maut juga diperhadapkan. Tetapi dia mampu kuat melewati semuanya itu. Adakah kita yang sedang mendengar firman Tuhan ini sedang berada dalam krisis yang berkepanjangan? Ada banyak sekali yang diperhadapkan kepada kita di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Seumur hidup kita terus diperhadapkan kepada kesulitan demi kesulitan. Belajar dari Paulus, dia tabah, dia sabar, dia kuat menghadapi semuanya ini. Luar biasa bukan? Belajar dari Paulus. Dan kita belajar pada krisis awal dia lewati, krisis sepanjang hidup dia lewati, dan bagaimana dengan krisis di akhir kehidupan Paulus. Kita akan baca dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Krisis di akhir kehidupan Paulus. Pada waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada dalam tahanan Romawi dan menjelang ajal. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, menguatkan mereka untuk mereka tetap bersukacita. Karena itu pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oh, surat Filipi ini Paulus memprakarsai untuk menghibur jemaat di Filipi. Padahal dia secara pribadi mungkin sebentar lagi dia akan digergaji saudara-saudara, akan mengakhiri kehidupannya. Tapi dia sudah siap hadapi krisis di akhir kehidupan. Dia sudah siap. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus memandang krisis yang sedang diperhadapkan kepada dia, yang akan mengarah kepada kematian sekalipun dia tidak takut. Lebih mati adalah keuntungan, dan dia akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat di sini bahwa Paulus orang yang suka berada di dalam krisis, dan cara dia menghadapinya menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita di zaman ini. Adakah kita menghadapi ancaman-ancaman, bahaya maut, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun? Kita tidak perlu takut. Mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa bukan? Bila kita telah memiliki keyakinan iman yang bernyala-nyala seperti Paulus, kita tidak takut terhadap krisis apapun yang datang melanda kehidupan kita. Paulus dengan semangat menghibur, menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Bahkan dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa bukan? Filipi pasal 4
ayat yang ke-13. Mari, bila kita telah bersama dengan Kristus, krisis demi krisis kita hadapi sepanjang hidup kita. Di awal kita dipanggil mengenal Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kita, bahkan di akhir menjelang akhir kehidupan ini, masih ada krisis yang mengancam. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri, memiliki pengharapan yang pasti, dan kita hidup bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Kristus. Di tengah-tengah krisis, hati kita tetap kuat menghadapinya. Lewati semua bersama dengan Kristus, kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Menjadi sutra kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia untuk menerima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, yang bersama dengan kami menuntun kami di setiap musim kehidupan kami. Ada krisis demi krisis kami harus lewati sejak awal kehidupan kami di dunia ini, selama kami hidup di dunia, bahkan di akhir kehidupan sekalipun. Tapi kami tidak perlu takut, karena Engkau beserta dengan kami. Di antara kami ada yang sedang sakit, ada yang diperhadapkan dengan krisis kehidupan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan di mana pun berada. Semuanya membawa kami untuk lebih berserah kepada Tuhan dan percaya Engkau ada di dalam kami yang memberi kekuatan bagi kami untuk mampu menghadapi krisis demi krisis. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami juga saat kami memasuki sepekan mendatang dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kami, tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus bercurah dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Air mataku jadi permata.